ketaatan mendatangkan mujizat. Saudara, kalau kita perhatikan, konteks ayat ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk menghadap Firaun. Dan ini yang ke-8 kali Tuhan perintahkan Musa untuk menghadap Firaun. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya keras. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menghadap Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya mereka memahami bahwa Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Karena pada konteks masa itu, orang Mesir juga punya ilah-ilahnya sendiri, Allah-Allahnya sendiri, tetapi bukan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu Allah mengeraskan hati Firaun untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa dia adalah Allah yang harus dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Saudara, kita bisa melihat di ayat yang kedua dikatakan bahwa dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Artinya ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, supaya ini menjadi cerita turun-temurun kepada anak cucu mereka, bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka andalkan, dia adalah Allah yang mampu melakukan apa saja bagi umatnya. Kita tahu tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga, keempat, kelima, dan yang ke-8. Artinya apa? Tuhan mau menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dia satu-satunya Allah yang harus disembah dan Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan ini untuk bangsa Israel bisa menceritakan kepada anak-anak cucunya bahwa mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang mereka sembah, bukan Tuhan yang disembah oleh orang Mesir. Oleh sebab itu Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk menyatakan kemuliaannya. Dan saudara, mengapa saya membuat tema renungan firman Tuhan kita hari ini, ketaatan mendatangkan mujizat Tuhan? Kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan bahwa berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun. Kalau Musa tidak taat dan tidak melakukan perintah Tuhan, Musa tidak akan melihat mujizat Tuhan. Musa tidak akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya apa, saudara? Ketika Anda mau taat dan Anda mau melakukan perintah-perintah Tuhan, gak perlu Anda minta mujizat. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Anda. Kunci untuk mendatangkan mujizat adalah bagaimana untuk kita taat dan kita melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang Tuhan mau bagi Anda dengan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita bisa melihat di ayat 2, di sini dikatakan bahwa dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan. Artinya apa, saudara? Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk menyatakan mujizatnya bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel melihat bahwa Tuhan yang perintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang harus mereka sembah, Allah yang harus mereka puji sampai selama-lamanya. Dan saudara, di ayat selanjutnya berkata demikian, di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan saudara, ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang mereka sembah, karena Tuhan yang mereka percaya itu beda dari Tuhan yang disembah oleh orang Mesir. Oleh sebab itu Tuhan mau mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel mengenal Tuhan itu dengan benar, mengenal Tuhan itu dengan baik, supaya dalam langkah kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan saudara, kita harus belajar dari Musa ketika Tuhan perintahkan Musa berulang-ulang, tetapi Musa taat untuk melakukan perintah Tuhan. Artinya apa, saudara?
Ketika kita sudah taat kepada perintah-perintah Tuhan, pun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan takut untuk kita menghadapi tantangan. Karena kalau Tuhan bersama kita, ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat. Kalau Tuhan bersama kita, tidak ada persoalan yang lebih hebat, lebih dahsyat dari kuasa Tuhan. Dan saudara, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Musa taat, bangsa Israel melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara yang menonton video ini dimanapun Anda berada, tetap taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda mau melihat mujizat Tuhan, mau melihat berkat Tuhan, dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya. Dan saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, jangan keraskan hati seperti Firaun, tetapi belajar dari Musa untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dimanapun kita berada. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan apa yang kita tidak bisa lakukan, itu Tuhan akan kerjakan bagi kita sebagai orang percaya. Kiranya renungan ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa ketaatan mendatangkan mujizat Tuhan. Ketika Anda taat, Anda setia melakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetap semangat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan persoalan membuat kita mundur, tetapi persoalan itu membuat kita maju dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita. Kalau Tuhan bersama kita, tidak ada satupun persoalan yang lebih hebat, lebih dahsyat dari kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.